Jadi salah satu bunyi resolusi jihad itu mewajibkan umat Islam yang dalam radius 94 km dari Surabaya itu wajib fardu ain, tidak lagi fardu kifayah. Jadi baik laki perempuan wajib ain harus berjuang. Nah, ketika saya menulis buku ini, saya juga sempat melacak di mana titik 94 km itu. Kalau titik nolnya, jadi kan Mbak pernah lihat di pinggir jalan ada pal kilometer itu, Surabaya 80 ya, Pare 28 misalnya. Nah, pal kilometer itu titik nolnya itu ada di Gedung Gerahadi sekarang. Gerahadi Surabaya. Surabaya itu titik nolnya Surabaya di situ. Jadi ada pal 0 km Surabaya. Jadi di situ ditarik 94 km radiusnya. Kalau ke sana sampai ke Bangil misalnya. Kalau ke sana sampai ke Madura. Nah, yang ke barat ini ternyata ada di Bandar Kedungmulyo. Perak. Dulu kan kecamatannya Perak. Iya. Nah, sebelum jadi pecah jadi Bandar dan Perak. Jadi palnya itu masih ada dan itu saya foto saya abadikan di buku saya ini. Itu letaknya di barat jalan, kira-kira beberapa ratus meter sebelum perlintasan kereta api. Sebelum ke sana. Nah, itu ada di situ palnya. Nah, jadi katakanlah mulai Perak sampai Perak Jombang ini ya, bukan Perak Surabaya. Perak Jombang sampai ke Surabaya itu wajib berjuang ketika resolusi jihad itu dikumandangkan. Nah, yang menarik itu kemarin ternyata sebelum resolusi jihad itu Mbah Hasyim juga pernah mengeluarkan namanya fatwa jihad itu 11 September 45. Waktu itu saya September. Jadi sebelum 1 bulan sebelum resolusi jihad itu ada fatwa jihad. Cuma saya karena baru juga dapat belum riset lagi lebih mendalam, hanya sekedar saya kemarin dengan itu ini berlaku untuk khusus santri Tebuireng atau gimana kalau nggak salah seperti itu. Ini nanti perlu ditelusuri lagi. Nah, kemudian baru Mbah Hasyim pada saat itu ikut nggak? Yang waktu di Iya, kalau rapatnya kan yang memutuskan kan di Surabaya. Untuk pas rapat para ulama se-Jawa Madura itu kan di Surabaya yang memutuskan resolusi jihad itu. Jadi tanggal 21 22 Oktober. Jadi begitu ketika itu dikeluarkan, disiarkan ke seluruh penjuru, akan menambah semangatnya terutama para santri untuk berjuang. Nah, salah satunya Hizbullah Jombang kan masih dalam pendidikan tadi. Begitu selesai sudah siap berangkat. Tapi untuk turunnya tadi baru pasca perang 10 November di sektor front Buduran. Itu baru pengalaman tempur pertamanya. Setelah itu ya banyak pertempuran yang lain. Akhirnya Sudarjo jatuh, kemudian ganti mundur ke Sepanjang, mempertahankan front Sepanjang. Kemudian jatuh, mundur lagi. Akhirnya 46 jatuh semua kota-kota ini, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, akhirnya mundur ke Mojokerto. Mojokerto jatuh lagi tahun 47, mundur lagi ke Jombang. Kemudian Jombang jatuh akhir 48. Itu rangkaiannya. Ini yang disebut perang kemerdekaan karena mulai 45 sampai berakhir Desember 49. Berapa tahun itu? Ya 4 tahun ya, 4 tahun. Iya. Nah, itu disebut perang kemerdekaan. Nah, semangat itu kan yang selalu kita rasakan itu tiap kali peringatan Hari Santri. Harusnya selalu bisa dan itu masih bisa kita rasakan lah. Saya optimis itu. Dan memang harusnya ini juga tertulis gitu ya, Pak ya. Untuk resolusi jihad sendiri sebenarnya kok kayaknya kurang terekspos gitu di sejarah. Sebenarnya sudah jadi untuk teksnya itu juga diabadikan di kantor. Kalau sekarang bangunannya itu kalau nggak salah dipakai sebagai kantor PCNU Surabaya. Bangunannya masih ada. Jadi di situ di sampingnya itu ada semacam monumen gitu. Teks resolusi jihad di situ. Jadi ada keterangannya, diabadikan. Makanya tugas kita selalu mengambil spirit tadi, perjuangannya semuanya tadi agar selalu relevan dengan tantangan zaman. Nah, ini makanya kalau sekarang kita bicara di masa pandemi ini, walaupun mungkin sebelum pandemi juga, nanti sesudah pandemi ini, semangat itu kan tetap harus kita pelihara, semangat bela negara tadi. Bayangkan loh, di usia 16 tahun, usia anak SMA, ya kan? Kita nggak bisa membayangkan mereka sudah berjuang. Sudah harus berjuang. Kalau sekarang ya berjuang. Nah, cuma kalau sekarang ya perjuangannya kan beda ya.
mereka mungkin tidak. Memang bisa, memang situasi berbeda gitu ya. Ya, tapi untuk konteksnya kan sebenarnya perjuangan itu kan selalu relevan. Cuma bedanya tadi kan. Dulu angkat senjata, mungkin sekarang senjatanya beda. Senjatanya mungkin pakai medsos tadi, pakai tulisan, bikin buku, ya kan, bikin kaos, ya semacam-macam lah, disesuaikan dengan bidang masing-masing. Iya. Nah, mungkin kan spiritnya tadi harus tetap kita. Kalau Pak Faisal melihat spiritnya seperti apa sekarang? Untuk anak-anak muda di ya mungkin karena pandemi ini agak-agak adem ya Hari Santri ya. Sebenarnya ya kalau seremoni tadi mungkin yang kita lihat kan karena kita kalau kabarnya awal waktu berdiri atau belum berdiri Hari Santri itu kan wah semangatnya. Ya ini kan juga karena pengaruh pandemi otomatis ya. Tapi itu kan untuk untuk seremoni yang di luar yang nggak kelihatan. Tapi sebenarnya untuk yang tidak seremoni kegiatan itu tetap berjalan kok. Ya seperti tadi. Jadi kayak buku ini ternyata saya lihat beberapa teman itu justru diluncurkan di masa pandemi. Saya aja yang draftnya belum sampai tercetak kan, tapi akhirnya produktivitas itu juga masih paling bisa tidak ada teman-teman. Ya, dan banyak, hanya ada banyak sebenarnya. Jadi ada beberapa teman itu untuk Jombang ini ya kita Jombang yang setahu saya ada Mas Fatoni Mahsun itu udah meluncing bukunya berbentuk novel Perang Jombang. Insya Allah di rangkaian Hari Santri ini juga akan dibedah bukunya sebagai salah satu agenda rangkaian peringatan Hari Santri di Jombang. Kemudian di Mojokerto itu teman juga Mas Isno itu buku biografi Kiai-Kiai Mojokerto. Jadi kreativitas itu sebenarnya tetap jalan. Justru mungkin malah itu tadi karena work from home ya, malah lebih produktif juga. Saya nggak tahu. Saya juga kemarin akhirnya selesai walaupun belum tercetak ya, tapi draftnya udah selesai misalnya seperti itu. Dan ini hanya beberapa contoh saja yang di luar kita, wah berapa ratus berapa puluh lagi nggak tahu sebenarnya masih ada lah. Masih seremonialnya aja kan, kita ada protokol kesehatan yang tidak boleh kumpul. Nah, jadi itu mungkin seremoni aja. Tapi yang non seremoni saya pikir tetap optimis ya, tetap berjalan. Dan pemerintah juga sudah memberikan wadah untuk bisa bagaimana Hari Santri ini juga tetap bisa diperingati. Betul. Dan semangatnya tidak hilang. Nah, yang penting kan semangatnya tadi. Makanya kalau generasi muda itu berjuangnya yaitu tadi di usia-usia itu, apalagi mungkin 16 sampai 25 ini kan kenceng-kencengnya gitu ya, semangatnya ya berjuanglah sesuai dengan bidang Anda masing-masing. Kalau yang senang nulis, bikin novel, komik ya tadi. Kalau mungkin bermedsos juga gitu, bermedsos dengan bijak, itu juga salah satu perjuangan untuk mengisi kemerdekaan ya. Kalau dulu kakek-kakek kita atau bapak-bapak kita itu berjuang merebut dan mempertahankan, tugas kita sekarang dengan mengisi kemerdekaan. Ya kalau semangatnya agak hilang mungkin bisa dibuka lagi gitu ya. Ya harus bukunya. Kan, semangat kan dulu Laskar Hizbullah perjuangan seperti ini. Dan film-film itu juga sebenarnya juga sangat berpengaruh ya. Kalau lihat makanya untuk film itu media yang efektif juga kan, tapi juga kita juga harus hati-hati. Ya sebenarnya semua sih tidak. Kalau lihat filmnya yang Sang Kiai kemarin itu apa betul? Film itu kan gini. Jadi film itu kan harus dibedakan ya antara film dokumenter sama film yang based on true story gitu ya. Jadi tapi bagaimanapun juga kita tetap harus bangga pernah ada film Sang Kiai yang sudah memberikan porsi yang cukup besar tentang peran santri dan Laskar Hizbullah. Cuma kan kita sebagai sebagai penonton harus cerdas juga. Jadi saya tetap ada memberikan kritik walaupun itu bukan film dokumenter ya. Jadi film itu bagaimana juga ada unsur dramatisasinya. Dan dia karena bukan film dokumenter tapi ini sebagai catatan saja biar tidak kepleset seperti tadi. Paling tidak ada yang diluruskan seperti yang tadi. Jadi saya ambil contoh saja untuk film Sang Kiai itu. Jangan sampai terjebak tadi, nanti kalau ada adik-adik yang bikin saya aja terjebak sudah. Ada yang mau bikin pementasan teater atau film pendek gitu ya, nanti jangan sampai seperti itu. Jadi harus paham timelinenya. Nah di film Sang Kiai itu 2013 itu bagus, secara keseluruhan sudah bagus. Cuma karena saya nggak tahu apakah karena memang ada ditambah karakter yang lain. Ada dua aja. Saya menyorotnya ada dua
yang harus diluruskan tanda petik ya, biar nggak terjebak tadi pemirsanya, terutama yang tidak paham sejarahnya. Jadi satu soal logo atau bendera Laskar Hizbullah. Jadi di film itu saya nggak tahu apa produsernya sudah dikejar deadline ya, sehingga risetnya kurang matang, kurang panjang gitu. Jadi di situ ada bolongnya itu 2. Saya ambil 2 contoh aja. Jadi soal bendera Laskar Hizbullah itu di film Sang Kiai itu digambarkan benderanya itu bulan sabit menghadap ke atas gini, kemudian ada bintangnya di tengah, kemudian ada sinarnya. Kira-kira seperti itu ya. Gitu. Jadi bingung bisa saya nggak perhatiin sih. Nanti kalau dibuka lagi, diperhatiin lagi. Diambil bulan sabit ke atas, ada bintangnya, kemudian ada sinarnya. Nah, yang betul itu sebenarnya tidak salah, tapi itu bukan bendera Laskar Hizbullah Pusat. Jadi itu bendera Laskar Hizbullah salah satu batalion, salah satu pasukan Hizbullah di Sumatera. Di Sumatera. Iya, jadi nanti ada lagi pembahasan di buku saya ini. Emang beda antara bendera yang beda pusat dengan daerah. Nah, makanya ini bendera yang asli. Nah, ini bendera yang asli ya. Nanti jadi, mungkin bisa ditunjukin ya. Iya, nanti saya kirimi bendera yang asli bisa ditampilkan. Jadi bendera Hizbullah yang asli itu hanya bulan dan bintang. Bulan bintang. Nah, dan taruh tengah bintangnya. Bulan sabitnya tidak menghadap ke atas, tapi menghadap ke sini. Samping. Tapi ini foto dari belakang ya ini. Jadi sebenarnya nanti istilahnya ini mirror. Ini Jombang ya? Bukan, ini pusat. Ya, ini pusat. Ini pusat dan ini dipakai istilahnya resmi ya, bendera resmi. Jadi kan dulu itu tahun 45 itu 4445 itu peta kan ada benderanya sendiri. Kemudian Laskar Hizbullah ada benderanya sendiri. Nanti ada Pesindo ada benderanya sendiri. Iya, ada Laskar Buruh benderanya sendiri. Kan macam-macam. Ada puluhan badan kelaskaran ya. Nah, ini untuk Hizbullah yang resmi itu benderanya adalah bulan dan bintang. Ini sebenarnya adalah benderanya Masyumi, karena Laskar Hizbullah ini kan dibentuk oleh Masyumi. Nah, kalau Masyumi itu bulan sabitnya ke atas, bintangnya di tengah tanpa sinar. Nah, kalau yang Laskar Hizbullah itu menghadap ke samping. Nah, itu salah satunya ya. Nah, di film itu kan ditampilkan yang karena risetnya mungkin nemu yang itu tadi, yang benderanya Front Kuala Tungkal di Sumatera itu aja yang diambil. Sayangnya di situ sebenarnya. Jadi bendera ya, soal bendera. Yang kedua, di film itu di salah satu skinnya itu digambarkan di tengah kecamuknya perang Surabaya itu, di pertempuran Surabaya, ada salah satu Laskar Hizbullah yang nangis. Iya kan? Karena takut ketembak, bisa membayangkan ya. Nah, ini sangat tidak tepat. Itu tidak tepat dan melukai hati saya sebagai bapak saya Laskar Hizbullah ya. Jadi Laskar Hizbullah itu nggak ada yang nangis takut terkencing-kencing karena takut ketembak atau takut mati. Mereka itu berangkat sudah kontrak mati, udah tahu resikonya. Kalau takut ya ngapain, berangkat sudah pulang dan nggak ada. Yang banyak itu Laskar Hizbullah nangis nggak bisa berangkat justru. Jadi begitu resolusi jihad itu dikumandangkan, ini sudah royoan kata orang Jombang. Royoan berangkat. Mereka naik kereta api, naik kendaraan, mungkin naik sepeda, yang punya sepeda nggak punya jalan kaki. Dan itu bayangkan nggak hanya di Jombang, bahkan di kota-kota baratnya Jombang itu berangkat semua ke Surabaya jalan kaki mereka, benar-benar sudah nggak dapat. Nah, yang banyak nangis itu karena nggak bisa berangkat. Yang kedua, dia memang tidak boleh berangkat oleh komandannya, kan mungkin digilir atau belum waktunya. Padahal semangatnya berjuang sudah ingin berangkat. Itu yang kedua ya. Nah, ternyata saya analisa di film itu kenapa? Ya itu tadi, karena ini film, sekali lagi ini film ya. Kita harus memahaminya dalam bentuk supaya dramatis ya. Tapi paling tidak itu juga harus diluruskan. Harus diluruskan. Maksudnya ya jangan gitu deh. Atau nggak apa-apa gitu, tapi harusnya dikasih disclaimer biar jadi bukan penontonnya nanti biar nggak meyakini itu suatu kebenaran. Kalau itu diyakini suatu kebenaran, wah berat nanti kita. Nah, itu ternyata saya bandingkan, itu ada film miniseri di HBO itu Band of Brothers. Di situ ada salah satu scene. Kita yang bikin bukan, yang bikin itu HBO Amerika. Jadi miniseri Band of Brothers itu film itu di salah satu episodenya itu ada scene yang memperlihatkan memang ada prajurit yang
nangis. Dia memang, dan itu memang takut. Dia nggak bisa menembakkan, kemudian dikasih semangat komandannya. Kayaknya seperti itu, bikin nirunya seperti itu ya. Tapi kan nggak tepat itu. Jadi nggak ada pejuang kita yang, dan saya kira ini tidak berlaku untuk Hizbullah, apalagi Hizbullah ya. Kalau nggak ada lah pejuang kita yang berjuang bertempur di Surabaya sampai nangis terkencing itu nggak ada. Iya, karena itu semangat. Iya, ya di logika saja lah. Orang berangkat perang udah tahu resikonya mati. Kok takut? Ya udah nggak usah, mereka nggak mungkin berangkat. Ngapain lari aja ke gunung atau salam atau kemana ya? Kira-kira gitulah. Iya, apalagi pada zaman dulu itu diteriakin takbir aja sudah. Iya, semangatnya sudah nggak takut. Nggak peduli apapun. Iya, sudah. Pak Faisal, aduh ceritanya menarik sekali. Matur nuwun sudah hadir Pak. Mungkin ada pesan untuk anak muda kita yang juga sudah berjuang dalam rangka mengisi kemerdekaan dan juga menepis pengaruh-pengaruh yang tidak baik yang masuk ke. Jadi mungkin pesan saya kepada generasi muda, khususnya adik-adik kita, ini tadi tugas kita ini mengisi kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh kakek-kakek kita, bapak-bapak kita ya. Nah, apa sih yang bisa kita kerjakan? Salah satunya tadi, kita memang ini sudah eranya medsos, dunia internet seperti ini kan, itu tidak mungkin kita lawan. Tapi juga jangan khawatir, di balik pengaruh negatifnya juga ada peluang di sana, ada positifnya. Nah, itu manfaatkan. Itu tadi satu, bermedsoslah dengan bijak. Kemudian kalau yang tertarik tadi, bagaimana sih mengisi, apa yang bisa saya lakukan untuk mengisi ini. Nah, itu salah satunya tadi, misalnya karena saya ini kebetulan menulis karena bapak saya dulu mantan laskar Hizbullah misalnya. Ya, apa yang bisa saya lakukan untuk itu? Paling tidak paling tidak Anda bisa tadi, entahlah bentuknya kan tidak harus buku. Tidak harus buku ya. Kalau Anda bisa dikasih kemampuan untuk membuat film tadi, film pendek atau film panjang atau teater tadi dalam bentuk komik, macam-macam medianya. Nah, itu manfaatkan dengan sebaik-baiknya, sesuaikan dengan kemampuan Anda. Yang penting tadi positif dan selalu semangat para pahlawan dulu, pejuang itu menjiwai kita. Nah, paling tidak kalau pegang media sosial nggak nge-share sesuatu yang tidak bermanfaat gitu. Iya, jangan itu ya. Itu tadi kalau bisa, apalagi itu kalau kita nggak tahu sudah nggak usah di-share. Biar berhenti di kita. Udah berhenti, udah del aja. Jangan sampai jangan di komen, jangan di-share. Terus sekarang ada implikasi hukumnya kan. Harus bijak bermedsos. Matur nuwun Pak Faisal sudah hadir untuk hari ini. Mudah-mudahan ada kesempatan kembali kita cerita-cerita. Amin. Pak Faisal maksudnya cerita, saya yang dengerin. Selalu begitu kayaknya. Oke, terima kasih sahabat santri untuk yang sudah bergabung. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.